warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Carita, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu TK Wahid Hasyim Wiroditan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Munaya dan rekan-rekan guru TK Wahid Hasyim yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di kantor TK Wahid Hasyim Wiroditan dalam rangka diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita dan penghidupan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selanjutnya saya mengucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Munaya yang telah memberikan izin kepada saya untuk melaksanakan diseminasi pada pagi hari ini, serta saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru TK Wahid Hasyim yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Carita, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pekalongan. Dan pada pagi hari ini, yaitu saya akan melaksanakan penghidupan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif di sini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang yang pribadi yang kritis, terhormat, dan tanggung jawab. Kita sebagai seorang guru tentunya ya, ibu-ibu semua, kita sudah terbiasa ya, sudah melaksanakan budaya-budaya positif di sekolah kita setiap hari ya. Dan budaya positif ini, untuk menciptakan budaya positif, sekolah perlu menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman bagi siswa agar mereka bisa berpikir dan bertindak secara mandiri
sehingga terbentuklah siswa yang mandiri. Adapun strategi yang kita harus pahami oleh seorang guru dalam mewujudkan budaya positif. Yang pertama yaitu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi. Next. Baik, kita memasuki yang pertama. Next. Bu Ica, maaf. Ke budaya positif. Yang atas. Yang budaya positif. Satu-satu. Terima kasih Bu Ica. Baik. Disiplin positif. Kira-kira ibu-ibu kita semua ada yang tahu apa itu disiplin positif? Ada yang tahu? Silakan tunjuk jari. Taat aturan. Apa Bu Rizky? Silakan. Taat aturan. Taat aturan. Baik, kata Bu Rizky taat aturan. Terus Buddha hebat semua. Silakan ibu-ibu hebat. Ada yang mau menambahkan? Menurut Bu Rizky, budaya disiplin positif adalah taat aturan. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Saling menghormati. Oke, terima kasih. Menyayangi. Oh, baik, saling menghormati, saling menyayangi. Terima kasih, Kumun. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Terima kasih. Jujur. Jujur. Terima kasih. Tepat waktu. Baik, tepat waktu Bu Usna. Wah, hebat-hebat semua. Terima kasih ibu-ibu itu semua atas jawabannya. Baik, disiplin positif. Baik, di sini adalah next. Bentar, ini dulu. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, pujian ataupun hukuman. Karena apa? Anak benar-benar melakukan dengan kehendak hatinya, bukan karena aku takut dipaksa, karena paksaan, karena aku ingin dipuji. Aku mau disiplin karena aku ingin dipuji Bu Guru. Aku ingin disiplin. Aku takut nanti aku dimarahin Bu Guru. Aku takut nanti dihukum Bu Guru. Bukan seperti itu, tapi karena memahami, menyadari, berdasarkan motivasi internal dari murid-murid tersebut. Nah, ini nilai-nilai kebajikan ya berdasarkan 6 karakter dalam profil belajar Pancasila. Iya, yang pertama ada beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dan yang kedua mandiri. Yang keempat bernalar kritis. Kelima kreatif. Kelima bergotong royong. Dan keenam berkebinekaan global. Iya. Nah, ini yang kedua, motivasi perilaku manusia. Iya, motivasi perilaku manusia itu apa saja? Silakan ibu-ibu. Ingin dipuji, oke. Kata Bu Rizky ingin dipuji, motivasi karena ingin dipuji, termotivasi ingin melakukan sesuatu karena aku ingin dipuji oleh Bu Guru. Itu ya, karena kata Bu Rizky ingin dipuji. Silakan, ada yang mau menambahkan? Motivasi perilaku manusia, dia berperilaku karena ada motivasinya. Silakan Bu, yang mau menambahkan? Oh ya, baik. Oke, baik. Next. Nah, motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, nah ini tadi sudah saya sebutkan di atas, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, aku mau mengerjakan semua biar aku nggak dihukum sama Bu Guru. Aku mau mengerjakan kegiatan semua. Itu karena anak motivasinya dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
ya, untuk menghindari. Ya, dia ketakutan. Itu eksternal karena dari luar, paksaan dari luar, bukan dari dalam. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau kita di sekolah, murid melakukan, kalau tadi di atas dia menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Nah, yang kedua, dia ingin, wah, aku mau mengerjakan semua kegiatan dari Bu Guru biar aku mendapatkan bintang dari Bu Guru. Nah, itu anak yang melakukan tindakan atau motivasi perilaku manusianya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu termasuk motivasi eksternal karena dia ingin berasal dari luar, dia ingin mendapatkan bintang, imbalan, penghargaan dari Bu Guru. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Wah, ini yang termasuk motivasi internal karena dari dalam keinginan hatinya dia melakukan sesuatu, ya, berperilaku atau melakukan kegiatan yang dari Bu Gurunya karena dia benar-benar melakukan atas keinginan sendiri, kesadaran sendiri, bukan ada paksaan dari luar, ya, karena keinginan dari dalam. Ini bagus, ini yang ketiga, ya. Kira-kira murid-murid di kelas kita di mana ini, Bu? Sudah kira-kira dalam melakukan kegiatan sehari-hari di posisi mana ini? Untuk ibu-ibu hebat di kelasnya, untuk anak-anak didik kita. Nomor 2. Kalau Bu Ica dianggap berapa, saya? Nomor 2. Oh, nomor 2, karena ingin mendapatkan penghargaan, ya, ingin mendapatkan imbalan. Coba Bu Guru hebat nanya ini, Bu Nisa, Bu yang baik, ibu-ibu semua, ibu-ibu hebat semua. Wah, kelihatannya nih masih fresh, masih cantik ya. Yuk, walaupun dari pagi kita kegiatan, tapi ibu-ibu masih semangat, masih fresh. Oke, biar tambah semangat, yuk kita ice breaking dulu ya, ibu-ibu hebat semua ya. Kita ice breaking dulu yuk, biar badannya tambah fresh ya, karena kegiatan dari pagi ya, ibu-ibu hebat semua ya. Yuk, kita sambil pijit-pijit temannya, sambil nyanyi. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng. Hujan rintik rintik, hujan rintik rintik, hujan rintik rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan besar, hujan besar, hujan besar, hujan besar, hujan petir, hujan petir, hujan petir, hujan petir, angin tempat, angin besar, angin besar, angin besar, angin besar, angin besar, angin besar, angin besar. Wah, sekarang gantian ya, gantian. Baik, kita hujan rintik sambil dipijit ya temannya yang di depan, biar badannya enakan. Yuk, mulai. Hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan besar, hujan besar, hujan besar, hujan besar, hujan petir, hujan petir, hujan petir, hujan petir, angin kencang, angin kencang. Gimana rasanya ibu-ibu setelah di hujan rintik-rintik dan hujan besar?
segar kembali ya, fresh kembali, alhamdulillah. Baik, kalau sudah fresh ya, sudah semangat lagi, kita lanjutkan lagi. Baik, ya, next. Baik, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa ya menurut ibu-ibu semua? Ya? Apa ya Bu Iris ya? Perjanjian yang dibuat di kelas. Iya, oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Kesepakatan yang dibuat bersama di kelas. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih Bu Yani, Bu Rizky. Ada lagi dari ibu-ibu hebat yang mau menambahkan? Kesepakatan yang dibuat oleh guru beserta anak-anaknya dengan kata-kata yang umum atau yang dapat dimengerti oleh menyeluruh, bukan hanya merupakan ras atau suku kata saja, tetapi itu bisa dipahami secara nasional. Baik, hebat teman-teman. Wah, luar biasa. Jawabannya luar biasa semua. Baik, next. Nih, keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi sewaktu kita melakukan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas, kita juga mengikut sertakan anak-anak. Jadi anak-anak di situ juga ikut andil, ya, biar anak tahu, oh saya itu yang buat. Nah, jadi anak sewaktu melakukan suatu perbuatan, perilaku juga nanti tetap mengingat keyakinan kelasnya seperti itu. Iya, silakan. Nah, nih. Adapun langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, ya ini, guru dan murid membuat keyakinan kelas bersama. Jadi pada tahun ajaran ini ya kita buat keyakinan kelas untuk anak-anak kita. Nah, gimana ya supaya kita sewaktu belajar kita itu aman, nyaman, senang dan bahagia sewaktu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Itu kita harus bagaimana ya anak-anak? Nah, untuk anak seperti ini Bu Guru, jadi anak mereka mengutarakan pendapatnya seperti itu. Dan di sini pakai proyektor juga diperlihatkan gambarnya, ya, diperlihatkan gambarnya. Ini sebenarnya ini video, tapi karena kayak PDF jadinya bentuknya gambar seperti ini ya ibu-ibu semua. Jadi anak-anak di situ tahu, oh saya seperti ini Bu, biar bisa belajar bersama teman-teman, kita harus sayang teman, seperti itu. Jadi seperti itu, jadi kita tahu pendapatnya anak-anak. Jadi sewaktu membuat keyakinan kelas bersama anak-anak, anak juga ikut ambil. Dan kita pun membuat kata-kata dengan kalimat yang mudah diingat, ya, yang pendek. Jadi anak-anak mudah paham, mudah mengetahui, anak juga mudah mengingatnya. Sewaktu melakukan kegiatan di sekolah maupun di kelas, jadi anak mengingat, oh aku sewaktu belajar di kelas, sewaktu belajar di sekolah, aku tuh harus seperti ini. Jadi atas keyakinan sendiri, kesadaran sendiri, bukan karena unsur dari luar, paksaan dari luar, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin menghindari hukuman, tapi karena benar-benar keyakinan dari dalam, karena anak ikut andil, ikut serta dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Baik, next, yang kedua. Nah, setelah membuat keyakinan kelas bersama murid-murid kita, nah, guru dan murid menyetujui, disetujui dari diskusi tadi ya bersama anak-anak membuat keyakinan kelas, disetujui dengan kata-kata yang tadi saya sampaikan yang mudah diingat, seperti itu. Jadi setuju. Selanjutnya, next. Nah, ini setelah disetujui bersama antara guru dan murid, ya, guru dan murid memasang hasil kesepakatan kelas di papan kelas di depan. Nah, ini karena kita TK ya, anak usia dini,
saya memakai gambar, juga ada tulisannya. Saya memakai gambar, anak-anak menempelkan di depan. Nah, jadi anak tahu, wah ini kesepakatan kelas yang kita buat. Anak-anak merasa ikut membuat, ikut ambil serta, ya seperti itu. Ditempelkan di depan bersama-sama. Next. Nah, ini selanjutnya, ya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih ibu-ibu hebat kebutuhan dasar manusia itu? Oh iya, makan, minum, ya, keamanan, penghargaan, ya, terus Apalagi kasih saya. oh iya, Bu Ica, iya. Sekaligus curhat ya, Bu Ica ya. Bu Ica minta kasih sayang nih, karena kebutuhan dasar Bu Ica itu ingin disayangi. Iya betul, memang betul Bu Ica, iya ingin disayang, betul. Nah, next, ini kebutuhan dasar manusia. Next, ini ada pernyataan, ya. Ketika seorang murid yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, ya. Jadi ibu-ibu, kalau kita di kelas itu ada anak nih, maaf ya, anak yang suka nyubit atau dia usil sama temennya, bukan itu karena anak nakal, Bu, atau anak bagaimana, tapi karena anak tersebut, ya, iya, mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, jadi mereka melakukan seperti itu. Jadi kita sebagai seorang guru harus, ya, mengetahui kenapa ya, kok anak saya seperti itu ya, seperti itu. Karena ya kita harus mengetahui apa sih melakukan apa dia sampai melakukan seperti itu, dasarnya apa, kebutuhan dasar apa yang mereka penuhi seperti itu. Nah ini kebutuhan dasar manusia, ya. Yang pertama itu tadi betul ya jawabannya, makan, minum, ya betul Bu Yani, itu termasuk yang pertama, bertahan hidup, karena kita hidup butuh makan, butuh minum, ya. Kita juga butuh untuk istirahat, otomatis kita butuh tempat tinggal, ya. Itu ya termasuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Lah ini terkadang ya di kelas kita, ya di kelas ibu-ibu hebat semua, kalau ada anak-anak nih yang suka biasanya kalau anak usianya dini suka itu ya usil nyubit ya, seperti itu ya. Nah, itu perlu kita ketahui kenapa sih anak ini kok sering gitu loh, kok nyubit-nyubit seperti itu, ya. Kita harus mengetahui, ditanya dulu kepada anaknya. Mungkin ada kebutuhan dasar mereka yang belum mereka penuhi, mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mereka melakukan hal-hal yang melanggar nilai-nilai kebajikan tadi. Yang ketiga yaitu penguasaan. Dan yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Next. Nah, di sini ada kasus nih. Ini ada studi kasus, Bu. Ya. Yang pertama ini, ya saya itu pernah mengalami di kelas, ya. Ini di kelas saya, di kelas kelompok A, ya, di kelas kelompok A. Ini Bu Ita, guru kelas A, sedang bingung nih, ya. Saya juga pernah mengalami ini, memang mengalami seperti ini. Sedang bingung menghadapi perilaku salah satu muridnya di kelasnya, yaitu yang bernama Dava. Ada beberapa anak telah mengeluhkan Dava yang seringkali meminta bekal makan atau jajan dengan paksa. Nah, Dava itu suka meminta jajan, teman-teman ini. Diminta aja, tanpa minta izin, saya minta ya, tanpa minta izin, tapi dipaksa. Direbut aja, dipaksa. Nah, otomatis teman-temannya kan tidak merasa nyaman, ya.
Ya, ini jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ita, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Dafa melakukan seperti itu, hal itu? Coba ibu-ibu hebat semua. Kalau ibu-ibu hebat mengalami seperti Bu Ita, ya, mengalami, ya, menghadapi murid seperti Dafa, kira-kira ibu-ibu hebat apa yang akan dilakukan ibu-ibu? Ya. Iya, akan melakukan klarifikasi. Kita tanya dulu, Davanya alasannya apa kok meminta bekal temannya gitu. Apakah bekalnya kurang atau tidak dikasih bekal atau memang ingin mencoba bekalnya temannya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Mon. Masya Allah, luar biasa, tepuk tangan buat Bu Mon. Pertanyaan jawabannya luar biasa. Terima kasih jawabannya Bu Mon. Luar biasa. Iya, itu menurut Bu Mon. Baik, next. Nih. Nah ini ternyata Dafa mempunyai alasan-alasan, ya, mempunyai alasan-alasan kenapa Dafa sampai melakukan hal tersebut. Alasan Dafa yang pertama yaitu karena Dafa lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan atau jajan. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Dafa adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, itu alasan yang pertama. Karena Dafa itu lapar, ibunya nggak ngasih bekal, merasa kelaparan, ya dia ambil aja. Oh, saya lapar, saya minta tuh punya temannya, karena ibunya nggak ngasih bekal. Ya, ini yang pertama. Terus yang kedua, nih alasan yang kedua yaitu ini, oh ya sama. Karena Dafa merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, ya. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Dafa adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang dan diterima. Jadi pengen diperhatikan tuh alasan yang kedua. Aku pengen diperhatikan sama teman-temanku. Aku pengen diperhatikan sama bu guru. Aku pengen diperhatikan sama orang tuaku. Jadi itu alasan Dafa yang kedua. Karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Itu alasan Dafa yang kedua. Next. Nih, alasan Dafa yang ketiga. Karena, nah ini, wah, karena temannya jadi takut sama dia, sama Dafa, dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Dafa sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Karena dia ini berkuasa, wah, aku pengen nih, wah, ditakuti sama teman-temanku. Berkuasa, karena penguasa, pengen ditakuti dia ternyata. Ini alasan Dafa yang ketiga, aku minta sama temanku, aku minta biar ditakuti, seperti itu. Ini alasan yang ketiga Dafa. Next. Nah ini alasan yang keempat. Nah, Dafa kenapa melakukan hal itu? Karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Dafa sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Karena Dafa itu, wah ibu ngasihnya jajan aku ini sosis mulu. Sosis mulu, aku mau makan itu, roti, aku pingin makan tahu goreng, makan tempe goreng, seperti itu. Pingin mencoba makanan yang lainnya, pingin mencoba makanan punya teman-teman yang lain yang beraneka ragam. Jadi kebutuhan ini yang alasan Dafa yang keempat yaitu untuk berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan karena bosen diparingi jajan ke ibunya sama terus kayak gitu. Nah itu next.
Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi. Next. Nah, di sini kita sebagai seorang guru ya, nih ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama nih, guru sebagai penghukum. Wah, ini guru suka menghukum nih. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, baik, selanjutnya. Nah, dari 5 posisi kontrol tadi ya. Yang pertama yaitu tadi itu ya penghukum. Nah, ini biasanya penghukum. Kalau penghukum biasanya itu satu arah, mengarah satu arah. Jadi bisa menggunakan, terkadang kalau hukuman itu pakai selain pakai verbal juga pakai fisik juga. Seperti itu. Kira-kira di sekolah kita ada yang melakukan ini 5 posisi kontrol di guru sebagai penghukum? Tidak ada ya. Kita semua sayang semua ya, Bunda ya, Ibu ya. Oh iya, biasanya seperti itu. Kamu biasanya kalau penghukum itu dengan fisik atau dengan kata-kata verbal juga, atau dengan menggunakan kata-kata yang maaf ya sedikit kasar itu. Ya, kamu selalu aja terlambat seperti itu. Jadi di anak-anak itu disalahkan atau otomatis kenapa sih kamu? Nah, dengan pakai main fisik seperti itu hukuman. Ya. Terus next ya, bentar. Yang kedua yaitu tadi sebagai teman. Sebagai teman. Nah, sebagai teman. Kita biasanya terkadang pernah di posisi seperti itu. Ibu-ibu pernah di posisi sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman. Pernah kepada anak-anak didik kita. Nah, ya biasanya kalau posisi kontrol, posisi kontrol sebagai teman kita biasanya dengan kata-kata ada bercandanya kepada anak-anak kita. Wah, Mas itu apa? Kemarin kan Bu Guru sudah bilang, katanya Dafa nggak akan terlambat lagi. Nggak mau ulangi lagi. Gimana sih Dawa dengan rada bercanda seperti itu. Jadi kita seperti teman ya, seperti itu. Nah, selanjutnya pemantau. Kalau pemantau itu masuk ke ada konsekuensinya seperti itu. Pemantau, kita memantau anak. Kira-kira apa ya kalau kamu tidak menyelesaikan kegiatan seperti itu? Kita itu di posisi pemantau. Kata-kata guru seperti itu. Konsekuensinya apa ya? Seperti itu. Nah, kalau selanjutnya yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer. Nah, kalau sebagai manajer nih, kita menggunakan dengan segitiga restitusi. Coba next please. Nih, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, itu yang bagaimana sih? Nah, kita dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi anak. Okay? Yang udah. Dan ini tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu ada menstabilkan identitas ya. Dan yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jika di suatu kelas kita ada anak-anak nih ya yang melakukan seperti berebut mainan ya, terus biasanya apa lagi ibu-ibu hebat, kejadian-kejadian antara dua anak perselisihan itu contohnya apa kalau ibu-ibu hebat dialami di kelas masing-masing? Ejek-ejekan.
mengejek-ngejek temen nih. Terus apa lagi? Juruk-juruk ya. Wah iya. Terus apa lagi? Ada yang mau menambahkan? Itu kata Bu. Rebutan mainan, rebutan makanan, Iya, banyak sekali ya. rebutan tempat duduk. Kadang ini pengen sebelahnya ini, ternyata ini juga pengen sebelah ini, makanya rebutan. Seperti itu ya Ibu ya. Wah ternyata banyak sekali permasalahannya ya yang dihadapi antara anak-anak di kelas kita masing-masing. Nah, untuk menyelesaikan perselisihan antara anak-anak kita memposisikan kita sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi kalau ada anak-anak nih, maaf ya, sampai berebut mainan, sampai memukul, nah kita tanyakan dulu, tanyakan. Nah, di posisi pertama distabilkan dulu. Nah, menstabilkan. Ditanya dulu. Semuanya si A sama si B ya. Kita bukan si A si B. Si A si B ini boleh saling mukul-mukul, kita tanya dulu. Nah, pertanyaan pertama yaitu tahapan menstabilkan identitas. Kita tanya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anakku tidak merasa tambah bersalah. Anak tidak merasa tambah terpuruk. Tapi kita dengan menggunakan kata-kata seperti itu tadi, atau kita bisa memakai dengan olahan kata-kata kita sendiri. Jadi anak biar merasa lebih dekat. Kalau anak sudah merasa lebih dekat dengan kita, anak merasa nyaman, dia akan mengutarakan apa ya dia rasakan. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah ini kita tanyakan pada tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada anak tersebut, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu si A sama si B. Kenapa ya sampai kamu memukul? Nah, kita tanyakan alasannya kenapa anak itu memukul, ya, anak tersebut memukul. Seperti itu kita tanyakan. Nah, atau tanyakan dengan cara lain, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita seperti itu. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita menanyakan keyakinan ke kelas. Nah, setelah ditanya tadi dua tahapan di atas, yang ketiga menanyakan. Kira-kira ingat nggak keyakinan kelas kita yang kita sepakati? Kalau kita memukul, termasuk keyakinan kelas kita tidak ya? Seperti itu. Sayang teman tidak ya? Kita tanyakan. Jadi anak, oh tidak sayang. Tidak sayang. Nah terus bagaimana ya cara kita memperbaikinya? Bagaimana caranya? Minta maaf Bu Guru. Anak pasti seperti itu. Bluetooth mode. Dimatikan aja Bu, bisa. Dimatikan aja, nggak usah pakai mic ya Bu. Nggih, nggih napa-napa Bu. Suara saya keras ya Bu. Oke. Ya, baik. Setelah itu kita menanyakan, bagaimana cara kita meminta maaf? Nah, nanti anak otomatis bersalaman Bu Guru. Nah, coba bagaimana ya? Nanti anak salam. Ya, seperti itu. Nanti kita tanyakan. Sudah baik kan? Sudah. Jadi keduanya anak itu tahu kalau anak melakukan kesalahan. Jadi anak itu tahu, oh saya harus memperbaikinya. Saya harus seperti ini. Dan anak berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dia tahu alasannya, dia tahu cara memperbaikinya, dan dia tahu cara untuk menyelesaikannya. Seperti itu Bu. Luar biasa ini. Segitiga restitusi. Kira-kira ibu-ibu hebat di kelas masing-masing itu sudah menempatkan di posisi mana ya? Sudah, manajer. Oh iya, Bu manajer. Terus sama sudah di manajer. Masya Allah luar biasa, tepuk tangan buat ibu. Sudah di manajer semuanya. Luar biasa ya. Next. Nih.
Nih, menstabilkan identitas sudah saya jelaskan tadi, melakukan berdasarkan prinsip saya bacakan ya Bu, bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nih, saya jabarkan. Silakan next Bu. Nah, ini tadi kata-kata sudah saya ucapkan ya, ini berbuat salah itu manusiawi. Ya, kamu tidak ada manusia yang sempurna seperti tadi yang atas saya sampaikan. Terus selanjutnya nih, validasi tindakan yang salah. Nih, validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu sehingga guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa kenapa kita tanyakan alasannya kenapa ya kamu si A kamu malah menampar sama si B, kenapa kamu mukul? Kita tanyakan dulu ya alasannya ya kepada anak tersebut. Selanjutnya, nah ini kamu pasti punya alasan apa melakukannya. Nah ini kata-katanya ya, kita mau mengutarakan pada posisi tahap validasi tindakan yang salah seperti itu. Maukah kamu belajar hal lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul seperti itu ya. Nih, next. Dan ini menanyakan keyakinannya dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepadamu murid, memunculkan motivasi intrinsik tadi tanya keyakinan sehingga mampu menyaingkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kita tanyakan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, terus bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya, mencari solusinya, dan bagaimana caranya. Seperti itu sudah saya sampaikan di atas tadi ya. Ya, ini menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai apa yang kita sepakati? Seperti itu. Ini Bu ya, kelas yang ideal itu seperti apa ya? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu jadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Silakan next. Nah ini, terima kasih. Seperti itu. Ini tadi pemaparan dari saya ya. Semoga apa yang saya sampaikan kepada ibu-ibu semua bermanfaat kepada ibu-ibu semuanya. Ya, apa yang saya sampaikan ya kepada ibu semua bermanfaat. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Carita atas pemaparannya tentang budaya positif yang disampaikan kepada kami. Alhamdulillah sangat senang sekali karena menambah wawasan kami terkait budaya positif. Apalagi penyampaian Bu Carita sangat bagus disertai contoh sehingga kami yang mendengarkan penjelasannya langsung paham dan disertai gimmick-gimmick yang lucu sehingga pemaparannya tidak membosankan. Insya Allah nanti ilmu yang disampaikan Bu Carita akan kami tanamkan kepada anak-anak, apalagi kami para pendidik anak usia dini lagi di fase pondasi pembentukan karakter sehingga terbentuk perilaku karakter yang positif pada anak didik kami. Terima kasih Bu Carita, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya anak-anak menjadi senang dan bahagia sebelum
Tapi sebelum kita sholat,
Enggak. Sakit. Bu Guru tanya dulu sama Mas Putra ya. Mas Putra, apa betul Mas Putra memukul Mas Dava? Iya. Pasti Mas Putra punya alasan tersendiri kenapa Mas Putra memukul Mas Dava. Kenapa sayang? Terus? Oh, seperti itu. Iya, jadi Mas Putra memukul Mas Dava karena pecinya diambil dan dilempar oleh Mas Dava. Iya, Mas Dava. Kenapa Mas Putra memukul Mas Dava? Karena Mas Dava mengambil dan iya dibalang-balang ke. Jadi Mas Putra tidak terima. Putranya kesel. Oh, putranya kesel. Seperti itu. Iya, lah di sini Bu Guru tidak akan menyalahkan Mas Dava, Mas Putra. Tapi bagaimana cara kita mencari solusinya? Bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita? Itu yang kita pikirkan, ya, Mas Dava dan Mas Putra ya. Iya. Nah, Mas Putra itu coba kenapa ini? Iya, Mas Putra. Ingat keyakinan kelas kita. Dengan keyakinan kelas kita, sesama teman kita harus bagaimana ya? Sayang, iya betul sayang. Tadi Mas Putra memukul Mas Dava itu termasuk menyayangi teman ya? Termasuk menyayangi teman? Tidak, iya. Terus bagaimana caranya Mas Putra untuk memperbaiki kesalahannya? Memperbaiki kesalahannya bagaimana sayang? Bagaimana? Maafan, iya. Coba bagaimana ya? Iya, itu cara kita untuk memperbaiki masalah kita. Wah, hebat. Mas Dava dan Mas Putra sudah baikan? Sudah temenan lagi? Sudah boleh main bersama-sama lagi? Alhamdulillah. Yuk, silakan berpelukan. Yuk, berpelukan. Iya, hebat sudah. Iya. Yuk duduk sini yuk, Mbak Vina sama Mbak Lea. Tadi kenapa sayang, Mbak Vina sayang? Ditarik Mbak Lea. Yang namanya ditarik. Oh iya. Sakit gak? Iya, coba Kak tanyakan sama Mbak Lea ya. Mbak Lea duduk ya. Tadi kenapa Mbak Vina? Kenapa sayang? Mbak Vinanya lari saja itu apakah termasuk enggak? Bagaimana ya cara memperbaikinya Mbak Vina? Bagaimana sayang? Iya betul, harus dirapikan. Betul, seperti itu.